bisa diceritakan sedikit perjuangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini sekilas kami akan menceritakan perjuangan dari Romo Kiai Haji Muhammad Yahya Pondok Pesantren Gading, atau yang juga nama resminya adalah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kasri, Kota Malang, Jawa Timur. Tentang beliau, Romo Kiai Haji Muhammad Yahya adalah pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading periode ketiga, periode keempat. Beliau merupakan pengasuh yang sangat berjasa untuk membuat Pondok Pesantren Miftahul Huda ini lebih besar, bahkan perkembangannya sangat pesat. Dari sejumlah santri yang tinggal di dalam pondok ini menjadi sangat banyak. Bahkan santri beliau itu tidak hanya di wilayah Malang Raya, akan tapi juga Jawa Timur, bahkan se-Indonesia. Dalam kepemimpinan beliau, pertambahan santri ini berangsur-angsur bertambah banyak. Bahkan santri beliau ini tidak hanya yang muda-muda, tetapi juga yang tua. Beliau ini di dalam membina masyarakat tidak hanya mengajarkan tauhid dan fikih, akan tapi juga tasawuf. Beliau juga seorang mursyid thariqah yang pengikutnya sangat banyak. Dalam kepemimpinan beliau ini, thariqah di Pondok Gading, yaitu thariqah Qadiriyah wa Syabandiyah, diikuti oleh jamaah dari berbagai wilayah, khususnya yang ada di Jawa Timur ini. Beliau selain berjuang di dalam bidang agama, kan tapi juga berjuang di pemerintahan, dalam arti membantu pemerintah, terutama pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan beliau adalah seorang pejuang yang sangat handal, yang sangat tangguh. Tercatat di dalam sejarah kami bahwa beliau itu merupakan pejuang yang bersama-sama Pak Jenderal Sumitro kala itu. Kemudian juga almarhum Bapak Brigjen Sulam Samsun, yang beliau berdua ini kala itu juga sempat menjadikan Pondok Gading ini sebagai markas gitu. Tentu saja bersama Romo Kiai Haji Muhammad Yahya ini. Romo Kiai Haji Muhammad Yahya ini dikenal oleh masyarakat tidak hanya berjuang dari kejauhan ya, akan tapi juga banyak saksi yang menyatakan bahwa beliau itu juga berada di medan laga begitu. Nah, ini salah satu perjuangan beliau yang luar biasa di dalam membantu pemerintah, terutama pada saat harus merebut kemerdekaan Indonesia yang oleh penjajah ingin dikuasai lagi Indonesia ini setelah menyatakan kemerdekaannya. Saya rasa itu hal-hal yang sangat penting untuk kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menambahkan sedikit Pak, sosoknya seperti apa beliau? Kurang ke atas. Enggak, dilanjut aja Pak, sosoknya Kiai Yahya seperti apa Pak? Posisi beliau dalam perjuangan itu. Ya. Nah ini. Baik, ya nanti bisa displitkan gitu ya. Baik, banyak hal tentu saja yang bisa diteladani beliau. Beliau tentu saja
menjadi sosok yang mewarisi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala tutur kata dan perbuatan beliau. Tentu saja yang sangat dominan adalah keistiqomahan di dalam mengamalkan ilmu, keistiqomahan di dalam mengajarkan ilmu, keistiqomahan di dalam berjuang untuk bangsa dan negara tercinta Indonesia ini. Untuk yang lain-lain tentu saja beliau itu tidak hanya berjuang di dalam pondok, akan tetapi beliau itu juga sangat akrab dengan masyarakat setempat, baik setempat dalam artian lokal maupun dalam pengertian untuk Kota Malang pada saat itu, bahkan untuk Kota Malang dan sekitarnya. Kemudian di kalangan kiai-kiai thariqah yang disebut dengan Jatman, Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh, beliau itu juga merupakan orang yang sangat dikenal oleh tokoh-tokoh thariqah di Jawa Timur khususnya. Karena itu pada tahun 1968 Pondok Gading ini dalam kepemimpinan beliau dipercaya oleh para kiai thariqah menjadi tuan rumah diselenggarakannya musyawarah para tokoh thariqah yang ada di Jawa Timur ini. Itu beberapa hal yang merupakan kelebihan atau keistimewaan beliau. Banyak kiai yang sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada beliau Romo Kiai Haji Muhammad Yahya ini. Saya rasa itu yang bisa kami tambahkan. Salah satu keistimewaan seorang tokoh itu manakala generasi berikutnya bisa melanjutkan dengan sebaik mungkin. Hal ini juga ditunjukkan oleh beliau Romo Kiai Haji Muhammad Yahya yang telah menyiapkan saat-saat sepeninggal beliau, yaitu putra-putra beliau ini telah disiapkan sedemikian untuk melanjutkan perjuangan beliau, dan berarti bahwa sepeninggal beliau itu adalah generasi kelima kepemimpinan Pondok Gading ini. Dan alhamdulillah sepeninggal beliau ini Pondok Gading bisa lebih besar lagi, santrinya lebih banyak lagi, baik santri yang ada di pondok maupun santri thariqahnya begitu. Kemudian di dalam menjadikan pondok ini semakin besar manfaatnya, jadi semakin besar manfaatnya untuk umat, untuk bangsa dan negara, beliau selalu wanti-wanti kepada para santri agar semua santri Gading tidak ada satupun yang tidak mengajar. Beliau katakan dengan bahasa Jawa yang lugas, bahasa Jawa yang mudah dikenal oleh para santri, dan ungkapan beliau ojo nganti ono santri Gading sing ora mulang. Ini merupakan wasiat sederhana akan tapi maknanya sangat mendalam dan sangat terkesan. Dengan itu maka sepeninggal beliau ilmu agama dan juga ilmu-ilmu yang lain ini akan bisa dilanjutkan penyebarannya oleh para santri. Bahkan Gading ini walaupun fokus pembelajarannya itu pada pendidikan agama, akan tapi karena santri-santri itu lebih dari 85% adalah para mahasiswa, maka mereka kami yakini bisa mampu berjuang dengan lebih luas lagi, mampu berjuang dengan lebih baik lagi untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Demikian yang bisa kami tambahkan. Oke, cukup. Bentar ya. Oke.